saja, anak yang paling bungsu adalah yang tercantik. Selain rupawan, si bungsu juga memiliki budi pekerti yang luhur, rajin, suka menolong dan taat pada orang tua. Lain halnya dengan keenam kakaknya. Perilaku mereka amat buruk. Mereka memiliki sikap angkuh, pemalas, dan suka membantah. Tidak mengherankan jika sang ayah lebih sayang dan memanjakan si bungsu. Rupanya, perlakuan sang ayah terhadap si bungsu membuat keenam kakaknya menjadi iri hati dan benci kepada adiknya. Suatu hari, saat sang ayah sedang berkunjung ke negeri tetangga karena urusan kerajaan, keenam putri raja itu memukul si bungsu hingga seluruh tubuhnya lebam. Si bungsu yang malang itu tidak berani mengadu kepada sang ayah karena keenam kakaknya selalu mengancamnya. Saat hari menjelang siang, sang ayah pun kembali dari negeri tetangga. Alangkah terkejutnya ia saat melihat tubuh putri bungsunya penuh dengan lebam. Karena curiga terhadap keenam putrinya, ia pun segera memanggil mereka untuk menghadap. Apa yang terjadi dengan si bungsu? Kenapa tubuhnya lebam-lebam begitu? Tanya sang ayah kepada keenam putrinya. Begini ya, tadi si bungsu terjatuh saat sedang bermain di taman. Sahut putri kedua memberi alasan. Benarkah begitu anakku? Sang ayah balik bertanya kepada si bungsu yang duduk di samping. Putri bungsu hanya bisa terdiam sambil menunduk. Sesekali ia menoleh ke arah keenam kakaknya. Putri bungsu pun tidak berani berkata jujur kepada ayahnya karena keenam kakaknya terus memakainya. Benarlah, tadi aku terjatuh saat mengejar kupu-kupu di taman bunga sehingga tubuhku terbentur di pagar taman. Jawab si bungsu lirih. Mendengar jawaban itu, sang ayah pun percaya begitu saja sehingga tidak memperpanjangkan permasalahan tersebut. Baiklah kalau memang benar begitu. Lain kali berhati-hatilah jika sedang bermain di taman. Pesan sang ayah. Baik ya, jawab si bungsu. Jawaban si bungsu itu menyelamatkan keenam kakaknya dan hukuman sang ayah. Begitulah nasib yang dialami si bungsu setiap hari. Seringkali putri yang malang itu menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Seandainya ibunda masih ada, mungkinkah nasibku tidak akan seperti itu? Ibunda pasti akan selalu melindungiku. Ratap si bungsu. Malam semakin larut, si bungsu sudah mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Saat pagi menjelang, si bungsu sudah bangun terlebih dahulu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Permisi, Tuan Putri. Mendengar suara ketukan pintu disusul panggilan seorang dayang istana, putri bungsu segera membukakan pintu bagi dayang tersebut. Ada apa, wahai dayang? Tanya si bungsu. Maaf putri, hamba mendapat perintah dari baginda agar semua putrinya segera berkumpul di pendapa istana sekarang. Ada sesuatu yang ingin baginda sampaikan. Jawab dayang. Apakah keenam kakakku sudah kamu bangunkan? Tanya si bungsu. Sudah, Tuan Putri. Hamba sudah berkali-kali membangunkan mereka, tapi mereka tak seorang pun yang membukakan pintu. Barangkali mereka masih tertidur pulas. Jelas saya Putri. Baiklah kalau begitu, tolong sampaikan kepada ayah bahwa kami segera ke sana. Biar
mereka tiba di gua itu, si bungsu pun disuruh masuk terlebih dahulu menyusuri lorong-lorong gua. Ketika ia telah jauh masuk ke dalam, justru kakak-kakaknya pergi meninggalkannya. Maka tinggallah si bungsu seorang diri di dalam gua. Suasana gua yang gelap gulita membuat si bungsu tersesat. Dia pun hanya bisa menangis siang dan malam. Beberapa saat kemudian tibalah seorang kakek tua muncul dari hadapannya. "Sedang apa kamu di sini, cucuku?" tanya kakek itu. Si bungsu pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Dengan kesaktiannya, kakek itu mengubah setiap tetesan air mata si bungsu menjadi penuh. Kemudian kedua tangan si bungsu perlahan-lahan ditumbuhi dan kemudian berubah menjadi sayap. "Apa yang terjadi pada tanganku, kek?" tanya si bungsu dengan heran. "Tenanglah cucuku, kakek akan menolongmu dari kesengsaraan ini. Kamu akan kuubah menjadi seekor burung. Setelah itu, rapilah telur-telur itu hingga menetes menjadi burung-burung yang akan menjadi temanmu," ujar kakek itu. Setelah kakek sakti itu berdoa, seluruh tubuh si bungsu perlahan-lahan ditumbuhi bulu-bulu yang indah. Saat si bungsu menjelma menjadi burung, berkatalah kakek itu kepada si bungsu, "Cucuku, kini kamu telah menjadi burung dan kamu kuberi nama burung ruai." "Kuak, kuak, kuak," jawab si bungsu dengan suara merdu. Begitu si bungsu selesai menjawab, kakek itu pun menghilang. Burung ruai penjelmaan si bungsu itu pun segera menyerami telur-telur.